Aku tidak punya urusan dengan kalian. Buat apa kita mesti berkelahi? Hop! Mana dia? Hah? Hajar! Hei! Bewok kambing! Mbe! Bajingan! Hah? Pak! Ikut rakitnya, Pak! Gimana ya? Oh, iya, aku ingat. Eyang Sinto Gendeng pernah mengajarkan ilmu meringankan tubuh. Sebaiknya aku gunakan. Loh, Kak Isa tahu? Pak, Bapak tahu gimana jalan desa Jatiwalu? Tahu, Nak. Di mana, Pak? Di sana, Nak. Sana, Pak. Ya, Terima kasih, Pak ya. ya. Lihat itu, Oh ya? kita harus melayani mereka. Iya, Hati-hati. iya, Kalau tidak, kita bisa berbahaya. iya, iya. Mari. Silahkan, Monggo. Den. Silahkan duduk, Den. Mau pesan apa, Den? Sini! Sini! Mau minum apa, Den? Sediakan minuman yang enak. Baik, Cepat! baik, Raden. Tunggu! Di mana markas komplotan Kalingundil? Tidak tahu, Raden. Di mana? Benar. Mereka sudah pergi dari desa ini. Tidak pernah datang lagi. Saya tidak bohong, Raden. Parat! Den,
Buat apa Raden mencari mereka? Berbahaya, Den. Ini urusan dendam bergolawung 19 tahun yang lalu. Mereka menebas kepala ayahku, membunuh ibuku, dan menghabisi semua saudaraku. Sekarang, kami 4 brewok dari Gua Sanggreng akan menuntut balas, menumpas komplotan mereka. Apa yang kau tertawakan, bocah gondrong? Kalau kalian tidak punya rambut, tentu nama kalian berubah menjadi 4 gundul dari Gua Sanggreng. Berdebah! Kau berani menghina kami, bocah setan? Kau sudah bosan hidup? Mulut aku yang punya. Kenapa tidak boleh bicara? Bersiaplah untuk mampus, bocah edan. Aku tidak punya urusan dengan kalian. Buat apa kita mesti berkelahi? Hop! Mana dia? Hah? Hajar! Hei! Brewok kambing! Mbe! Jigan! Yan! Bocah setan! Cepat turun! Apa? Turun. Mau diinjak lagi sama bocah setan? Hah? Kalian mau bermain-main dengan bocah setan ya? Hah? Hah? Kalian mau seperti dia? Ayo, maju sekaligus. Ayo, mainkan lagi jurus kalian. Nih, buat motong kambing. Bajingan keparat! Ya, dia menghilang lagi. Jahanam! Mana dia? Dasar kunyuk tengi! Ayo kita lanjutkan perjalanan. Pak? Pak ada ya? Ya, Den. Ada apa, Den? Tolong siapkan kuda. Sebentar lagi ayah akan pergi. Oh iya, Den. Den, sarapannya udah siap, Den. Ya, sebentar lagi saya datang. Baik, Den. Nilam, jaga rumah baik-baik. Ya, ya. Selamat datang, Den.
Apakah tua ini enak? Enak, Den. Kalau tua ini enak, baru aku bayar. Tapi kalau tua ini tidak enak, kendi ini akan kupecahkan di kepalamu. Hah? Oh iya, Den. 2 hari yang lalu ada 4 orang yang mencari Aden. Apa sudah ketemu, Den? Siapa orang itu? Kalau namanya saya kurang tahu, tapi mereka menyebutnya 4 brewok dari Gua Sangreng. Oh, mereka menantang aku. Siapapun mereka, akan kuhabisi nyawanya. Ibu, kenapa ibu tinggalkan Nilam? Siapa kalian? Dan mau apa datang ke sini? Galak sekali. Aku suka. Aku suka gadis cantik yang galak seperti dirimu. Jangan kurang ajar. Ini daerah kekuasaan ayahku. Lekas kalian pergi sebelum ku beritahu pada ayah. Kalian dengar itu? Dia akan melaporkan kepada ayahnya tentang kedatangan kita. Takut. Takut sekali. Tunggu. Diam di tempatmu. Atau Atau apa? aku akan membuntungi kedua kakimu. Wow. Benar-benar aku suka. Hei gadis galak. Melihat sikapmu kau pasti putri seorang pendekar yang gagah dan berani. Ayahku Kalingundil. Kalian pernah dengar namanya? Mendengar nama ayahku saja kalian sudah kaget setengah mati. Ayo, lekas kalian pergi dari sini. Bangsat. Kebetulan sekali. Kami justru sedang mencari ayahmu. Tidak disangka bertemu dengan putrinya yang cantik jelita. Ada perlu apa kalian ingin bertemu dengan ayahku? Dulu kami adalah anak buah ayahmu. Sekarang kami datang untuk bergabung lagi. Kami tidak mampu berdiri tanpa dipimpin oleh ayahmu. Ya betul. Di bawah pimpinan ayahmu kami dapat malang melintang di dunia persilatan dengan bebas ditakuti lawan. Apa buktinya kalian dulu anak buah ayahku? Kami tahu, ayahmu dulu tangan kanan Mahesa Birawa. Orang kepercayaannya. Tolong, antarkan kami kepada ayahmu. Ayah sedang pergi menemui Mahesa Birawa. Mungkin beberapa hari lagi baru pulang. Berarti kedatangan kami sia-sia. Kalian bisa ikut aku ke rumah, menunggu ayah pulang. Betul. Terima kasih atas kemurahan hati, Nilam Sari. Oh ya, Nilam Sari.
Tadi gadis itu menyebut nama Maesa Birawa. Biar ku ikuti mereka. Pasti ayahnya bisa menunjukkan padaku di mana si keparat Suranyali itu berada. Gadis itu masih polos. Bodoh. Apa sebabnya kalian dulu memisahkan diri dari ayahku? Kami pergi menuntut ilmu kepada Bladra Wikuyana yang bergelar angin topan dari barat di Gua Sanggreng. Ilmu silat kalian pasti hebat. Ayah tentu senang mendapat pembantu yang tangguh. Ayahmu banyak musuh. Kau tahu banyak tentang ayahku. Aku cukup lama ikut Kalingundil. Cukup tahu tentang sepak terjangnya. Mau kau ceritakan padaku? Jangan. Aku takut ayahmu akan marah. Dan kami semua akan kena hukum. Jangan khawatir. Aku tidak akan katakan pada ayah. Tapi? Ayolah bergolawung. Aku berjanji. Aku... Baiklah. Kalau kau tidak mau ceritakan, aku juga tidak mau mengantar kalian pada ayahku. Nilam Sari? Ya, terpaksa. Tapi aku mau kau harus berjanji satu hal lagi. Janji apa? Cepat katakan. Setelah mendengar cerita tentang ayahmu, kau harus berjanji untuk melupakannya. Aku tidak mengerti maksudmu. Kau harus berjanji untuk tidak berubah sikap terhadap ayahmu. Berubah sikap bagaimana? Aku jadi tidak mengerti. Di antaranya, kau tidak boleh benci terhadap ayahmu. Sebagai anak buah ayahmu, sering hati kecilku bertentangan untuk melaksanakan perintahnya. Tetapi kami takut. Karena ayahmu tidak segan-segan membacok putus telinga kami jika perintahnya tidak dituruti. Kami pernah mendampingi Kalingundil ketika ia merampok di sebuah rumah penduduk desa Jatiwalu. Secara kejam Kalingundil menebas putus kepala laki-laki itu, lalu membunuh semua anak-anaknya dan memperkosa istrinya sampai mati. Jahanam keparat! Kau berani fitnah ayahku! Cepat kau minta maaf dan bersujud kakiku. Baru kau ampuni jiwamu. Kalau tidak, lehermu akan kulobangi. Tarik kembali kata-katamu. Atau kulobangi lehermu sekarang juga. Aku siap mati di tanganmu. Karena aku mengatakan yang sebenarnya. Kau! Kalingundil membantai keluarga yang lemah dan tak bersalah itu. Ia menghabisi dengan tidak berperi kemanusiaan. Saya tidak berbohong. Aku berani bersumpah. Aku tidak dapat melupakan peristiwa berdarah itu. Kejadian itu terus terbayang di mataku, menghantui jiwaku. Ayahku perampok, pembunuh, kejam. Maafkan aku. Aku menyesal setelah menceritakan hal ini kepadamu. Maafkan aku, Nilam Sari.
Semalam ia di sini. Tapi sekarang ia di mana ya?